Ya, Host tuh siapa yang jadi host tuh? ada. Nah, Sudah? ini udah. Nah, udah nih. Oke, Udah, guys. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan Alfi. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aku dapat ngisi materi lagi. Sejujurnya aku bingung banget lagi dari kemarin tuh kayak tiba-tiba, aduh apa ya gitu. Oh, terus kepikiran kayak, dari kemarin kita dari awal tahun tuh kayak sibuk gitu, banyak ngelakuin checklist-checklist sampai sekarang masih kisah Nabi, masih UTAS dan lain sebagainya, ada yang odot juga kan. Terus aku tiba-tiba kepikiran kayak, loh yang kita lakuin sekarang tuh kok sebenarnya dulu di awal-awal kita lagi baru istilahnya baru kayak berhijrah gitu, kita kan pernah ya kajian sama kayak Ustadz Randy kayak gitu-gitu itu kan bahas kayak ada kunci-kunci kehidupan, ada 5 kunci kalau masih ingat gitu. Terus kataku kayak, loh yang kita lakuin itu sebenarnya tuh ini semua gitu yang udah dibahas dulu gitu, kita kita jalanin sekarang. Terus ya udah aku memutuskan kayak kayaknya ini deh kita repeat aja, aku repeat aja gitu. Oke, jadi judul yang mau aku bawain malam ini adalah kunci kecukupan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah familiar banget sama ini pasti karena semuanya dulu ya kita bareng-bareng kajian ngikutin YouTube YouTube lagi apa sih namanya? Kelas-kelasnya si ini Ustadz Randy yang ada yang ikutan. Aku sih enggak ya, aku cuma YouTube-nya doang. Dulu yang Kak Vera, Mbak Nana sama dan lain-lain kan pada ngikutin apa sih selain Riyadoh tuh namanya aku jadi lupa. Itu kita bahas powerful Quran, kunci kecukupan, terus apalagi ya, intinya hidup tuh dengan Al-Quran gitu ya. Ternyata selama ini udah sejauh ini gitu-gitu kita ngelangkahin beberapa ayat-ayatnya Quran. Terus kita sekarang balik lagi repeat ke Al-Baqarah ayat 60. Sejujurnya aku agak-agak lupa dulu sebenarnya yang berhubungan dengan kunci kecukupan ini. Pas aku baca-baca notes, baca-baca catatan kayak ya Allah, udah lama banget ya ternyata. Maksudnya kayak lama banget ternyata kita udah sejauh ini gitu, udah belajarin banyak-banyak ayat. Jadi kepengen ngebawain, jadi kepengen ngebawain ini lagi gitu. Yang pertama itu ada ayat Al-Baqarah ayat 60. Yang aku bacain artinya aja ya. Ingatlah ketika Nabi Musa memohon curahan air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarkan darinya batu itu 12 mata air. Dan setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dan jangan berbuat kerusakan. Di ayat ini nih Allah ngasih tahu kan kalau misalnya gimana sih Nabi Musa itu minta sama Allah untuk ngedapetin air minum buat para pengikutnya yang terdiri dari ada 12 suku. Dan Allah itu ngabolin doa tersebut, tapi nggak dengan cara kayak cuma-cuma gitu. Kayak maksudnya Nabi Musa itu harus ngelakuin apa sih supaya mendapatkan itu gitu. Nah, di situ Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke sebuah batu yang besar yang ada di padang pasir. Dan setelah dengan usaha yang cukup berat ya pastinya gitu maksudnya. Terus memancarlah air dari batu itu sebanyak 12 sumber sesuai dengan kebutuhannya gitu. Karena tadi ada 12 suku dan sehingga masing-masing suku tersebut dapat air yang cukup. Nah, dari situ kan kayak gimana usahanya si Nabi Musa ketika lagi butuh banget dan Allah itu kasih, tapi kita usaha dulu gitu, usaha terus gitu. Sama kayak kita yang kita lakuin sekarang. Sebenarnya yang kita lakuin sekarang tuh buat apa sih? Ngapain aja sih? Kayak pelan-pelan tapi sibuk. Di saat orang lain mungkin gak ngelakuin ini, ternyata kita berlomba-lomba di dalam grup ini kita report, kita kajian lah segala macem gitu. Dan ya inilah 5 kunci kecukupan yang dulu kita pelajarin dan menurutku kita sebenarnya udah ngelakuin ini sekarang. Yang pertama itu adalah
spiritualitas yang menentukan. Yang kedua, fokus target. Yang ketiga, meluaskan niat. Yang keempat, bergerak dan bersahabat dengan tantangan. Dan yang kelima, pemantasan diri. Satu, spiritualitas yang menentukan. Spiritualitas yang menentukan maksudnya apa sih, teman-teman? Gitu. Kayak semua orang pasti punya doa-doa dan keinginan lah. Kita tahu satu sama lain, kayak misalnya aku mau menikah, aku sama Kak Vera mau menikah, keinginannya. Kayak Mbak Febri, Sister, Kak Dita, dan pasti punya keinginan masing-masing. Mungkin awalnya itu Allah itu mencetusnya mungkin dari sister ya, maksudnya kita kan nggak tahu bakal di titik sekarang gitu, kita nggak tahu bakal nyampe di program-program ikhtiar tahajud, istiqomah duha, satu hari satu juz, proyek-proyek sedekah gitu, terus kajian kisah sahabat Nabi, UTAS gitu. Itu yang kita lakuin sekarang mungkin Allah udah tahu bahwa nanti ke depannya nih Salma ini di tahun ini, di bulan ini, di detik ini akan mengalami hal-hal yang kayak gitu loh. Maksudnya dia dialamin ujian inilah, terus tapi setelah dapat ujian ini ternyata dia mendapatkan satu kebaikan yang lainnya, kayak ternyata dia punya lingkungan yang lebih baik gitu. Nah, spiritualitas yang menentukan ini, selain kita punya keinginan, kita nggak cuma minta-minta doang gitu, karena ya ke manusia aja, kita kalau pengen punya sesuatu, kita kasih mereka gitu, love language kita 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 kasih ke orang itu gitu. Apalagi kalau sama Allah gitu, pasti Allah punya love language-nya masing-masing gitu. Love language Allah kalau nggak berdoa, ibadah, apalagi teman-teman gitu. Dan yang kita lakuin ini adalah ya itu cara mendekat kita dengan Allah gitu. Dan salah satunya eh yang paling yang paling susah itu kan konsisten ya, dari segala macam apa yang kita lakukan, kayak kita itu udah ngelakuin semua program-program, udah ngelewatin masa-masa ada yang keluar masuk grup, ada yang hilang, mau panjang mau pendek, yang paling susah itu adalah bertahan gitu. Dan yang kita lakukan itu bukan berhasil, tujuan kita tuh bukan berhasil, tapi berjalan untuk tetap istiqomah itu yang susah, karena tujuan kita itu adalah menjadi lebih baik dari hari satu ke hari yang lainnya. Dan salah satu praktek yang kita lakukan selama ini yaitu praktek Al-Quran, yang mana itu adalah akan mencapai tujuan kecukupan Allah itu tadi. Yang Allah mau tuh kan berdoa, beribadah, ikutin perintahnya gitu. Waktu itu Ustadz Randy sering sih bilang, aku masih ingat yang bilang make a little things turn into a big things. Jadi kita lakuin hal-hal dimulai dari yang kecil dulu untuk kita mendapatkan yang besar gitu. Karena kalau yang biasanya ya nggak tahu ya, maksudnya kalau misalnya kadang-kadang yang kita lagi semangat banget gitu, terus tiba-tiba kena akan jadi stop gitu. Tapi mending dari yang kecil-kecil bertahan terus, tapi tetap progresnya tuh tetap istiqomah dan konsisten gitu. Selanjutnya kita fokus target. Kita dulu pernah banget ngelewatin masa-masa zaman-zaman ngumpulin kas untuk rumah teduh gitu yang jumlahnya itu ratusan juta, dan aku yang ngerasain megang duitnya, yang ngerasain ngurusin semua itu dari yang cuma nominal 1.000 gitu ya sampai yang nominalnya sampai 100 juta juga ada kayak gitu. Kadang-kadang tuh kok bisa ya, maksudnya kayak sampai di titik ini kok bisa. Tapi karena kita fokus, apa yang kita lakuin itu juga dibantu gitu sama Allah. Maksudnya yang katanya nggak mungkin, pasti jadi mungkin gitu. Jadi balik lagi semua itu tentang konsisten. Kayak godaan-godaan kita buat males lah keluar dari grup itu pasti ada. Aku pun pernah ngalamin kayak gitu. Apalagi kalau ketika kita lagi sibuk-sibuknya, lagi dikasih masalah yang berat banget gitu. Nah, sekarang yang lagi kita lakuin banget kan, kita lagi ngejar program UTAS yang diselesaikan dalam 1 tahun, dan juga program kisah Nabi gitu ya.
Terus nanti ketika itu udah selesai, kita pasti akan punya target yang lainnya gitu ya, entah itu idenya melalui dari sister sendiri gitu ya, mau dari sis Pingkan ini, tapi kita juga nggak tahu, di saat nanti dia lagi sibuknya, apakah kita masih bertahan grupnya tanpa dia gitu. Kita kan nggak tahu ya, maksudnya nilai keimanan kita tuh gimana, tapi mudah-mudahan enggak gitu, jangan sampai. Di sini nyambung di ayat Fussilat ayat 30 yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian tetap dalam pendiriannya akan turun kemudian yang tetap dalam pendiriannya akan turun malaikat-malaikat kepada mereka dan berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi intinya ketika kita dikasih ujian, misalnya dalam 1-2 bulan nanti tiba-tiba sis kan nggak bisa hadir nih, Sister Ana nih nggak bisa hadir yang biasanya kita dikasih dikasih paparan panjang gitu ya, dikasih poin A, B, C. Ya itu kita diuji apakah grupnya akan sepi atau kita gimana nih, padahal kita udah ditatar sama dia ibaratnya bertahun-tahun gitu. Kalau sampai grupnya balik lagi sepi tuh kan jadinya kita kayak ngejarnya tuh ngejar apa nih? Ngejar Allahnya eh, atau ngejar checklist manusianya gitu. Padahal di ayat Fusilat ayat 30 ini di sini disebutkan bahwa siapa yang tetap dalam pendiriannya gitu ya, karena adalah konsistensi adalah kunci. Itu teman-teman. Yang ketiga, meluaskan niat. Niat kita selama ini coba maksudnya kita kita dalemin lagi gitu. Kemarin aku juga mikir kayak, oh kita udah banyak banget nih poin-poin yang kita lakuin. Aku kalau report itu kalau misalnya telat, jujur iya takut sama dendanya gitu. Jangan-jangan yang misalnya aku takutin tuh dendanya gitu. Kalau misalnya eh, yang maksudnya yang aku takutin itu dendanya apa Allahnya gitu. Kadang-kadang kita takut sama peraturan manusia, takutnya sama Allah jadi nggak takut gitu. Padahal yang kita cari sebenarnya bukan itu, bukan checklist manusianya kan gitu. Nah, yang dilakuin apa namanya Sister Ana ini kan dia orang pertama lah ya yang pertama kali mengajak kita semua untuk masuk ke dalam satu lingkungan ini gitu. Dia yang pertama tergerak untuk nggak mau jalan sendirian gitu dan sampailah kita ke dalam satu ibaratnya satu lingkaran dan sekarang yang kita rasain ini kalau aku sih maksudnya aku udah ngerasa yang kayaknya kalau sendirian emang nggak bisa gitu kalau sendirian tuh banyak setannya gitu ada sih emang di saat-saat masa yang kayak aduh kepengen banget sendirian gitu pengen banget nggak main HP tapi ternyata waktu pas dilakuin oh kalau sendirian ternyata setannya banyak banget jadi banyak bisikan yang kayak ah, ntar aja lah ntar aja lah ntar aja gitu itulah jadi intinya konsisten istiqomah dan bareng-bareng itu nggak apa ya kegiatan kayak gitu tuh nggak bisa kita paksain untuk ngikutin apa yang mau kita gitu karena emang harus dipaksa karena menurutku sendiri itu susah sih maksudnya untuk mencapai kayak gini aja aku tuh susah gitu. Yang keempat adalah bergerak dan bersahabat dengan tantangan. eh kita tuh udah ngelakuin ini tuh setiap hari sih harusnya ya, maksudnya dengan kita report di jam segini, terus dengan kita kisah Nabi dikasih denda, tahajud denda, itu tuh semua itu tantangan walau dalam berbentuk perintah manusia gitu kan. Walaupun dalam berbentuk perintah dari aku, dari Kak Vera, ada Satpol dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata kita bisa ngelewatin kayak bukannya 200.000 itu murah gitu. Enggak, sebenarnya 200.000 itu pasti mahal banget buat kita. Tapi ternyata oh kita bisa mampu ya ngeluarin angka itu gitu. Padahal ibaratnya dulu misalnya kalau bersedekah dengan uang kayak gitu rasanya kayak segini dulu. Ternyata uang itu bukan bukan apa ya nilai itu bukan segalanya gitu. Karena tugas kita tuh pertama bergerak, jalan, lakuin apa yang udah kita lakuin, kita yakin pasti apa ya Allah itu akan bantuin kita yang kayak jadi nggak mikir lagi kayak misalnya udahlah kalau misalnya
nggak punya duit, ya udah jangan dikeluarin. Padahal sebenarnya ada orang lain yang di luar sana uang 10.000 aja tuh masih bisa sedekahkan ibaratnya gitu. Mungkin dulu waktu misalnya aku tuh belum kenal teman-teman, belum belum belajar kayak gini tuh mikir kalau, eee, aku hari ini kayaknya cukup segini dulu, maksudnya aku bisa mampu sedekah tuh segini dulu gitu. Padahal nyatanya bisa lebih dari itu, kayak gitu. Dan kita dikenalkan, eee, kalimat bergerak itu di Al-Kahfi yang setiap hari Kamis kita baca ya, yang artinya adalah kami meneguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran." Jadi intinya kita alhamdulillah udah sampai di titik berdiri, bergerak, tinggal menaruh menaruh hati untuk tawakal ya. Maksudnya, eee, selama ini kita pasti punya harapan-harapan doa lah ya, maksudnya yang apa yang kita tuju semoga itu kita bisa berhasil gitu. Dan untuk tugas-tugas yang checklist-checklist-nya ini kita hampir hampir udah semuanya ke-checklist, rawatib dari dulu yang dimulai dari 1 sampai sekarang 5 itu udah belajar, walaupun susah banget, bagi aku tuh susah banget rawatib zuhur kayak gitu, tapi intinya aku jadi kenal apa sih itu rawatib. Terus yang kedua, Odoch, dari yang aku ngaji cuman dari satu ain ke ain selanjutnya gitu setiap maghrib. Sekarang ternyata, oh ternyata kalau Odoch itu bisa, asalkan dicicil gitu, nggak berat. Dari yang utas, nggak kenal utas, utas itu apa sama sekali nggak tahu gitu. Jadi intinya bergerak, bersahabat dengan tantangan, dan meluaskan niat kalau kita tuh kayak gini tuh nggak sendirian gitu. Ajak teman-teman yang lainnya karena sendirian itu susah, banyak godaannya. Selanjutnya, yang kelima adalah pemantasan diri. Setelah kita ikhtiar dan berdoa, tentunya kita nggak lupa sama apa yang udah Allah kasih. Jangan sampai kita merusak apa yang udah Allah kasih ke kita, udah jadi milik kita, terus jadi kita semena-mena. Kayak aku contohnya ini tablet, aku beli tablet tujuannya untuk kerja. Apa bener ini tabletnya digunakan untuk kerja gitu. Tapi sejak ada kajian-kajian, sejak ada Zoom, ya ini jujur kepake untuk hal-hal yang menurut aku baik gitu lah. Dan aku percaya kalau misalnya dipakai untuk hal-hal yang baik nantinya akan ngebawa jadi rezeki untuk aku gitu. Dan kita jangan sampai apa ya, kegoda untuk istilahnya kita di zona nyaman, udah zona nyaman pasti kan setan itu banyak banget bisik-bisik ke kita gitu ya. Kalau misalnya lagi kajian itu kan gampang banget ke distract. Kalau di dalam satu device ada notif, kadang kita buka atau enggak notif nonton Netflix tiba-tiba kayak udah kajiannya segini dulu. Terus habis selanjutnya nonton gitu. Kadang-kadang iya aku masih jujur masih masih suka kayak gitu. Kalau misalnya habis kajian Nabi sehari tiga jam gitu. Terus sorenya kayak ya Allah udah ini banget kayaknya tuh rasanya gitu kepengen pengen buka ini buka itu gitu. Tapi setidaknya at least tuh kita tuh udah kajian dulu gitu. Kalau dulu aku nggak ada itu sih kayak gitu, maksudnya nggak kenal apa itu buka YouTube Ustadz Khalid dan lain sebagainya itu kayaknya jauh banget dari kayak gitu. Pokoknya ya bersyukur maksudnya sampai di titik kayak sekarang gitu. Terus yang kedua, kerusakan untuk diri sendiri yang aku omongin tadi ya. Terus yang ketiga adalah kerusakan untuk orang lain. Ketika kita udah tahu ilmunya, jadi kita tuh kayak sungkan gitu loh. Kayak misalnya contohnya aku di kantor, ya gitu ada yang ngajakin hibah dan karena kita udah tahu dan udah belajar. Kayak contohnya kemarin di Utas Al-Humazah itu kan tentang ngomongin orang gitu ya. Dan ngomongin orang itu kan buat manusia apalagi perempuan tuh gampang banget ke distract buat ngomongin orang kayak gitu. Kayak kadang-kadang kita suka lupa gitu, tiba-tiba kok jadi ngomongin dia kayak gitu. Tapi ketika kita udah tahu ayat-ayatnya Allah, jadi kayak langsung kayak yang kita lakuin ini Al-Humazah ya gitu.
Jadi lebih baik lagi-lagi kayak, "Ah, kayaknya dipendem aja deh, jangan dilanjutin ngomongnya biar takut makin panjang," gitu. Terus yang kedua adalah kita bisa jadi nggak orang yang nggak amanah, merusak silaturahmi dan hubungan kita dengan orang lain ketika kita berhibah. Padahal mungkin yang kita hibahin itu, lingkungan terdekat kita gitu ya, maksudnya yang bisa omongan itu balik lagi ke kita diri sendiri, apakah kita udah jadi orang yang benar, kayak gitu. Dan kita sebagai hamba, kita tuh ngapain aja sih gitu. Jadi hamba tuh emang cuma satu, nurut sama Allah dan bersyukur sama apa yang udah dikasih sama Allah. Di Al-Qasas ayat 24 yang artinya dia Nabi Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Dia kemudian berpindah ke tempat yang teduh, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan rezeki yang Engkau turunkan kepadaku." Nah, di sini tuh Nabi Musa tuh eh, bergegas nolong perempuan dan ingin memberi sorry, bergegas menolong dan ingin memberi minum ternak kedua perempuan, walaupun saat itu dia sangat lapar banget. Jadi ketika Nabi Musa lagi merasakan ujian dikasih kelaparan yang sangat maksudnya yang sangat tinggi gitu ya. Sedangkan di situ dia ngelihat ada orang lain yang lebih membutuhkan gitu. Bayangin kalau orang lagi lapar banget, tapi nggak bisa langsung makan gitu. Ada orang yang lebih membutuh. Sama kayak kita ketika kita dikasih ujian, harusnya kita tuh jangan ngelihat kayak, "Ah, kita doang nih yang dikasih ujian," gitu. Padahal di luar sana mungkin ada yang cuman, eee, nyari 10.000 tuh susah banget gitu. Maksudnya kayak, ya udah, emang kita tuh dikasih nikmat sama Allah, nafas aja tuh udah bersyukur gitu. Ada orang yang nyari 10.000 satu hari tuh bahkan susah banget harus hujan-hujanan, kena panas, kayak driver-driver Gojek ya, misalnya yang kita bayar 50.000 tuh ternyata yang dia dapat sebenarnya misalnya cuma 25.000 gitu. Nah, kemudian di Ibrahim ayat 7, Allah juga ngingetin kita, yang artinya adalah, "Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras." Jadi intinya, ya udah tugas hamba kita tuh nurut, kita cuma hamba, kita bukan siapa-siapa. Ketika kita lupa dan apa ya, kita harus jadi hamba yang fakir gitu. Ketika kita kikir, Allah bisa cabut semena-mena, bahkan umur kita juga bisa dicabut, tiba-tiba langsung mati di saat itu kan, amit-amit ya Allah gitu ya. Di pertanyaan slide pertama tadi, kenapa ya aku pilih tema ini gitu. Sebenarnya itu awalnya aku bingung jujur, terus aku ingat-ingat kenapa ya, maksudnya aku udah sampai sejauh ini tuh, aku tuh ngapain aja ya selama ini. Ternyata pas aku cek notes aku cek chat-chat di WhatsApp grup Raudhah dan grup-grup kita yang sehari-hari, pas aku lihat, ih banyak banget ya aktivitas aktivitas kita gitu. Terus aku ngerasa yang kayak, ya Allah ternyata berarti aku dikasih ujian ini aku untuk mencapai di detik ini gitu. Kalau mungkin eh, maksudnya aku nggak sampai di sini tuh, ya nggak akan ketemu sister-sister yang ada di sini gitu loh. Maksudnya aku nggak mungkin kenal sama kalian gitu. Sedangkan mungkin hal-hal kayak gini nggak aku dapetin dari teman-temanku sendiri tuh. Jadi aku tuh kayak terima kasih banget lah udah dipertemukan sama sister-sister tersayang ini. Terus bersyukur kayak setiap harinya tuh ada hal-hal yang harus di-checklist gitu karena kita aja kalau dapat gajian pasti uang tuh dibagi-bagi kan eee, sama kayak hidup kita lah. Sedangkan kita satu harinya aja tuh kayak udah ngelakuin hal baik berapa kali gitu dari mulai checklist sholat duha, mulai kajian, mulai ngaji. Dalam satu hari itu ternyata kita udah hampir menyelesaikan berapa lima lima faktor kecukupan Allah gitu. Gitu sih teman-teman. Menurut aku kayak, kok bisa ya sampai di titik ini dan alhamdulillah kita tuh bertahan gitu. Walaupun rintangannya banyak banget dan godaannya banyak banget, tapi ternyata kalau dijalani sama-sama itu bisa.
Gitu. Dari aku segini aja. Intinya kepengen ngeripit apa yang udah kita jalanin dan aku ingat sama Ustadz Randy bahwa hal-hal yang kita lewatin itu udah mulailah dulu, jalanin dulu, gerak dulu dari hal-hal yang kecil sampai yang besar. Yang kita lakuin ini tuh menurut aku udah besar banget sih. Maksudnya kayak kajian 80 episode kisah para sahabat Nabi itu kan kalau dibilang prioritasnya itu kan Nabi Muhammad ya dulu. Kadang maksudnya kita belajar Nabi Muhammad aja belum semuanya kita tahu tentang Nabi gitu. Sedangkan kita merembet nih sampai ke kisah para Nabi. Nggak tahunya itu jos juga gitu yang dilakuin sama kisah-kisah para Nabi. Padahal kalau di dunianya tuh aku masih masih ngikutin hal-hal duniawi tuh masih kayak contohnya aku ngikutin selebgram, masih ngikutin apa namanya tokoh-tokoh luar negeri yang ada di film kayak musik juga dan lain sebagainya. Tapi ya namanya pelan-pelan ya maksudnya susah sih bagiku tuh susah banget kalau misalnya tiba-tiba harus jeglek langsung ke hal-hal yang kayak gini karena iman itu kan naik turun ya maksudnya nggak bisa langsung jebret kayak gitu. Kalau yang langsung kayak gitu aku pasti langsung ngerasa kayak apaan sih bukan aku banget kayak gitu tapi ternyata setelah dia dipupuk pelan-pelan itu ada rasa kayak aku kalau kepengen nonton itu aku harus menyelesaikan checklist ini dulu 1 hari gitu kayak ngerasa utang. Nah, jadi intinya konsisten, istiqomah, dan bareng-bareng. Udah pengen nyampein itu aja bahwa kalau misalnya kita udah sejauh ini, kalau tujuan kita nggak sama juga buat apa. Jadi thank you banget Sister Villa. Alhamdulillah segini aja yang aku sampaikan. Siapa tahu ada yang mau bertanya silahkan. Alhamdulillah, jazakallah khair, Alfi. Combo banget ya materinya. Al-Baqarah 60, Al-Qasas 24, apalagi tadi? Al-A'raf 23 ya. Fusilat 30. Semuanya ya Alfi diambil ya. Iya Kak Vera, karena yang kita pelajarin setiap hari ternyata itu. Kita pelajarin semuanya dalam 1 hari, digabrek semua. Terus tiba-tiba inget aja Tadi yang pas aku kayak, nanya oh Alfi mau bawa kenapa Kak gimana? Vera? Nggak apa-apa lanjut. Iya, maksudnya nggak tahu juga sih tiba-tiba kepikiran itu kayak kita banyak banget ngelakuin hal ternyata yang dulu kita mau checklist, kita udah lebih dari checklist itu gitu. Betul. Iya, makanya kemarin pas Alfi info, Kak Vera aku mau bawa judul materinya ini ya gitu. So aku bilang, aku tanyakan ke Alfi, ini ngebahas Quran surat apa Alfi? Gitu. Kalau nggak salah gitu pertanyaannya. Terus Alfi bilang Al-Baqarah 60 sama apa gitu. Aku pikir cuma dua doang. Ternyata masih sampein. Wow, wow, wow. Usilat, ini segala macam banyak. Alhamdulillah. Aku mau Gimana nanya deh, dulu teman-teman? udah Ada yang ada Kak Febri udah ada belum ya waktu pas kita kajian nama Ustadz Randy? Belum. Oh belum ya Mbak. belum. Aku agak-agak lupa. Tapi Mbak Febri udah ikutan. Ya kan Mbak? Di anu kah? Di mana? Maksudnya Kain kafan kafan itu. enggak, maksudnya yang Ustadz Randy yang apa sih bahasanya yang tingkatan pertama itu Mbak Febri udah ikutan kan? Tingkatan pertama yang mana? Oh yang aku bilang tadi Yang kayak waktu Apa sih Riyadi. itu. bahasanya? Ya. Apa namanya ya? Aku lupa. Pokoknya waktu itu yang aku liburan itu kah? Yang masuk grup itu Liburan. loh Mbak. Yang batch berapa? Batch Boleh 1, batch 2 teman. gitu-gitu nggak sih? Iya, batch ya, batch ya. Iya benar, Mbak Febri udah. Jadi kita semua udah. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman ke Alfi atau mau sharing?
Suaraku terdengar kah? Terdengar Kak Vera? Ngomong apa ya tadi ya? Bagaimana teman? Oh, dulu nih anak pas pertama kali aku mau ngajakin masuk grup. Apaan sih mbak? Gue nggak bisa yang kayak gitu. Gue tuh nggak bisa yang kayak gitu mbak. Gue harus ngapain di dalam? Gue harus ngomong-ngomong apa di dalam kayak gitu. Itu kejadiannya berapa ya? 2 tahun yang lalu ya, 2024 ya deh. Iya 2024. Kayaknya iya deh, Ya, di ruang meja makan. ya soalnya itu sama Dita masuknya. Kan habis dari rumah teduh. Iya. Makanya kayak ternyata banyak banget yang udah dilakuin gitu checklistnya. Dan udah lebih dari 5 kunci yang dibilang yang dibilang sama Ustadz Randy. Ibarat kata kita lagi di tahap yang nomor 5 tuh, pemantasan diri. Iya, banyak banget emang. Sayang makanya kalau nggak diapa-apanya pakai landasan ayat. Karena kita ngelakuin itu tiap hari. Aku tuh kemarin waktu pas milih materi sampai agak lupa kisahnya Nabi Musa yang di situ apa ya? Sampai searching lagi di notes HP kayak Allah udah lama banget ternyata. Itu kan awal-awal banget, Itu Iya, awal awal-awal. banget. awal banget. Makanya Itu lagi awal, pengen ribet. awal-awal banget apa ya? Awal-awal banget aku gemporin IMPQ kan? Ah, Iya. IMPQ istilahnya tadi mau ngomong itu lupa. Oh, oh. Iya, Awal-awal aku itu gila. Yang kamu suruh, yang kamu suruh kita kajian sampai 2 jam atau 3 jam gitu kan? Lupa kalau aku nyuruh. Oh, aku udah kebanyakan nyuruh jadi aku udah lupa tuh nyuruh yang mana. Tapi itu Iya, pokoknya awal mulanya kayaknya itu deh. awal mulanya itu. Pokoknya akhir itu 2024 akhir aku ngebawain itu tuh IMPQ. Abis itu, terus sampai Ustadz Randy join ke Zoom kita juga oh itu pernah. mah tahun lalu. Itu baru Iya, baru tahun alas. lalu. Itu alaser. Itu sebelum Itu semuanya pada pada skip. harusnya kita punya ini ya, punya punya dokumentasi foto ya. Ada kok, aku ada. Maksudnya dokumentasi yang apa bulan ini apa bulan ini apa. Itu YouTube-nya kayaknya baru diaktifinnya sekarang-sekarang sih ya. Dulu nggak kepikiran kalau bikin channel YouTube. Tapi dulu tuh ada rekamannya nggak sih? Ada kan ya? lupa lagi Fer. Tapi Nggak ada kayaknya Kak Vera. nggak ada ya? Kayaknya ada Kayaknya kalau di Sapi, tapi lupa di apa makanya namanya. waktu pas kemarin ini, ih, iya juga ya panjang banget ternyata. Banyak banget materi yang udah dibahas. Iya makanya sayang kalau nggak di repeat. Berarti hari ini terakhir program Alfi yang itu ya, yang minggu pertama ya. Ya, Besok benar. udah Besok minggu kedua. dengan program yang baru ya guys. Besok PJ-nya udah pindah ke siapa ya? Minggu kedua. Nah, aku lihat dulu. Besok utas kan ya 30 menit. Iya, besok utas Iya, 30 besok menit. utas 30 menit, ngaji 5 lembar, sama doa ya. Doa bangun tidur. Doa Mau toilet tidur. kan? Emang doa toilet ya? Udah ganti Kak, doa toilet. Masuk dan keluar. Oh, udah ganti. Minggu kedua itu utas, ngajinya naik jadi 5 lembar, sama masuk dan keluar toilet. Tuh, aku lagi lupa nih mana sih PJ-nya. Kok nggak ada ya? PJ-nya aku sama Kak Dita. Minggu ketiga aku sama Mbak Febri. Kalau PJ Duha kan Kak Vera. Aku. Mm-mm. Iya. Ngomong-ngomong duha, Mbak Febri
Kok bisa sih Mbak Febri? Aku nggak ngeliat lagi status Mbak Febri, jadi taunya karena dari grup aja. Sama lagi. Seriusan, aku tuh nggak tahu loh. Betulan aku tuh lagi ngetik, kukira itu kan kan memang di grup kan. Terus habis itu kan ada buletan tuh baru banget, Mbak, baru banget muncul. Aku klik lah itu, kukira edit. Memang memang kan dia ngedit kan, ngedit. Ya udah kan, checklist lah itu di 10 plus semua kata-katanya gitu kan. Ya udah spontan udah kukirim aja. Terus habis itu udah nggak aku cek-cek, nggak aku apa-apain karena habis itu kan ngerjain anu sih berkas data anak-anak yang baru, terus masukin ke grup. Seset udah nggak fokus orang lagi. Terus ngirimin al insirah itu kan sempat kan sebelum megang itu anak-anak, buat datanya anak-anak. Jadi ya udah, kok tanpa sadar tuh kok nggak ngelihat ya yang di atas itu. Oh, aku tuh udah anu ya, duha gitu. Tuh tumben banget nggak aku liatin. Biasanya kan scroll 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 gitu kan. Ya udahlah, jalan-jalan aja. Habis itu apa-ngapain udah selesai lah, aku masukin ke grup kan tuh, dapat data-data anak-anak tuh, masukin ke grup. Aku megang lah HP sekolah. HP ku dipegang sama anak-anak anak kedua. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kok bisa aku udah status ya Allah. Aku lihat itu udah 55 orang yang ngelihat. Udah di lop gitu kan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wah, langsung takut takut banget, takut. Karena memang bukan hal yang biasa ya, maksudnya nganu-nganu kayak gitu-gitu kan. Apalagi di status diliatin wali murid segala macam. Terus aku takut langsung ku hapus sama aku. Tapi sebelumnya aku screenshot Tapi ada kan yang biar nanya nggak sih Mbak? apa Tapi ada yang nanya nggak statusnya Mbak ya, Febri? nikmat apa yang ya, mereka tuh pada anu aja, cuman nge-like aja, nggak ada yang pasang apa yang ngebalesin atau yang anuin lagi, enggak sih. Ih, aku malah yang takut tuh Mbak, takut banget, langsung kepikiran aja dalam hati, ya Allah, gimana coba buru-buru gitu. Nah, hikmahnya dari aku tuh jangan buru-buru, dilihat betul-betul, diteliti. Ternyata di aplikasi WhatsApp tuh baru ya, ya Allah, tanpa sadar betulan. Dan itu tuh langsung ke status ternyata, bukan yang edit-edit kayak biasanya. Jadi sekarang tuh dilihatin lagi kalau mau ngedit itu harus harus betul-betul diedit. Ada tulisan edit, nah cuman tinggal diklik aja. Ya alhamdulillahnya sadar cepet ya. Ya nggak cepet sih, 3 jaman lebih. Padahal aku udah sadar loh Mbak. Aku udah lihat Ya, status Mbak Febri. Tapi aku pikir ya kak. oh, Mbak Febri mungkin mau itu kali. Deh, makanya aku bilang kok nggak ada yang ngasih tahu, ibarat kata Mbak Febri mau report gitu kan, report telat atau report apa segala macam, kok nggak ada ya gitu kan. Terus ya sadarnya pas waktu emang udah ketahuan, baru baru mikir kok nggak ada ya yang ngasih tahu, ibarat kata Mbak belum report Mbak gitu, reportnya ke status kah, dia bilang gitu. Nggak ada, kata aku. Bener-bener ya Allah. Nah, nanti tapi itu aku tuh bingung loh. Kan biasanya kalau kan pasang status, terus habis itu ada yang nge-like kan pasti bunyi ya, kayak notice gitu kan. Hmm. Itu bunyi terus HP-ku, kataku, siapa yang nge-WA aku? Kok nggak ada yang nge-WA, tapi bunyi aja HP-ku. Siapa sih? Gue bilang kayak gitu. Cuman gitu doang, tanpa sadar, betul-betul tanpa sadar ya Allah. Itu notif like Mbak, notif like WhatsApp gitu berarti. Mm-mm. Iya, heeh. Jadi kalau semisal ada yang nge-like itu kan muncul tuh, ada yang like status gitu kan. Aku pasang status tuh kan karena zikir sore itu kan kemarin. Ya aku mikirnya, oh itu orang baru ngeliat statusku yang zikir sore kemarin, baru nge-like gitu kan. Aku mikirnya ke situ, ndak ada
Kepikiran aku bikin status yang baru. Nggak ada sama sekali. Ya Allah. Mana banyak ya Bisa. Mbak ya kayaknya tuh dilihatnya. Iya, 55-an kan. Makanya ya Allah itu udah takut banget, udah takut banget. Itu mayoritas wali murid, Mbak. Yang ngeliat tuh mayoritas wali murid. Ya ampun. Sebisanya ya Allah. Bahas apa lagi nih teman-teman? Suaraku terdengar nggak sih? Dengar Kak Vera. Ini kalau nggak ada pembahasan lagi, spin wheel aja deh Alfi buat minggu depan. Oh iya, minggu depan itu berarti apa Kak? Minggu depan Minggu itu ke minggu satu ya? ke satu. Ke satu. Minggu ke satu itu Minggu ke satu kuis berarti ya? kita quiz. Yes. Tunggu sebentar. Kita spin wheel sekalian. Berarti spin wheelnya. Berarti spin wheel-nya kurangin nama Ana ya, kan Ana udah kemarin. Yang kemarin dihitung gak sih? Dihitung Iya. aja Udah Ana. dihitung ya? Spin wheel berarti 2 ya Kak? Sama yang kayak peraturan dendanya. Peraturan dendanya juga Iya, gak sih? iya, Maksudnya 2 kali spin spin wheel wheel. itunya dulu aja. Iya, sekarang ini yang spin wheel pertama, spin wheel itunya dulu ya, yang pematerinya. 4 orang, kecuali Iya. Ana. Oke, bentar. Oke nih ya teman-teman. Aduh, tunggu sebentar ini kok. Ngeblur sih gimana sih caranya? Oke. Oke, kita mulai ya. Kita pencet. Bismillah. Selamat Kak Vera. Siapa? Dirimu, Siapa? Kak Vera. Aku. Yes. Oke, alhamdulillah. Ini 3 topiknya aku yang cari lagi nih. Maksudnya aku yang ini nanti kita voting lagi kayak kemarin. Kayak gitu kah? Topik Atau aku boleh topik pilih yang mau sendiri? kemarin kan perjanjiannya kan aku yang pilih, terus nanti kalian voting kan tiga-tiganya. Terus apa mau diganti apa gimana ya? Enaknya. Ya udah, boleh, boleh. Mau gitu aja, soalnya kan kamu yang megang apa kuis deh. Ya udah. Nanti aku pikir dulu ya Kak Vera. Iya, besok ya. Besok Alvin kirim ke grup topiknya apa, nanti kita polling. Heeh. Sebenarnya Bersyarat. akan itu aja loh topiknya kalau yang kita start dari Januari kemarin. Cuman episodenya aja yang dirubah-rubah. Apanya itu aja banyak dulu. Banyak kamu mau masukin Abu Bakar episode 1, Abu Lah Bakar iya, episode enggak 2. maksudnya yang lagi kita lakuin dari Januari banyak, tapi maksudnya itu aja tuh kayak misalnya Atas Hero, terus apa Perempuan Ditimpa Musibah, terus Kisah Nabi judulnya tuh itu, tapi episodenya kan beda-beda nih. Nah itu maksud Ya. aku. Tapi intinya temanya tuh Atas Hero, Kisah Nabi, Wanita, tapi dalamannya beda semua, cuma judulnya sama. Oh, Oke, jadi Sekarang sekarang kita spin wheel spin. itu Alfi nominal dendanya. Oke, nominal dendanya. Sekarang ditambah nama Ana ya, jadi Tuaga Patma. Oke. Oke, kita spin.
Hera lagi. Kak Vera juga. Congrats Heranya Kak nge-free, Vera. 2 kali you have a winner. tapi Veranya left. Kak Vera. Kasihan amat ya. Internet di harapan hidup kacau banget harapan indah. Padahal itu perumahannya banyak yang elit loh harapan indah. Herman aku. Astagfirullahaladzim. Kasian banget ya. Siapa Alfi yang keluar? Yang Rojiun. menang dirimu lagi Kak Vera. Congratulations. Loh, astagfirullahaladzim. Jangan lupa nanti siapin pertanyaan. Temanya belum lagi. Ntar dulu deh. Besok ya. Apa ya? Oh iya, sama ini deh teman-teman. Kita kan besok utas ya maksudnya selama 10 hari. Kalau utasnya habis, misalnya ada yang udah hatam gitu, sedangkan kasnya belum Hmm? belum ada untuk beli lagi, itu is okay diulang. Aku kan nyuruhnya diulang maksudnya. Tapi gimana? Ulang apaan deh? Ya misalnya kamu udah dalam 3 hari aja, misalnya kan ada yang sering udah utas gitu ya, jadi banyak yang udah selesai. Terus mungkin dalam 10 hari ini ada yang nyelesain nggak lebih lebih dari 30 menit. Jadi ternyata udah selesai nih utasnya gitu maksudnya, Mbak. Nah, kan dia belum nggak tahu nih mau ngapain lagi karena udah selesai. Sedangkan untuk beli lagi belum belum cukup nih duitnya. Itu ulang lagi, milih kajiannya, nggak apa-apa, udah diulang utasnya. Ngulang video sih, ngulang nyatet. What? Kasih. Apa nama ininya? Surat 200 berapa? Waktu itu berapa ratus berapa ya sebentar. Lupa 215 apa deh angka Febri itu ya Kak. Bentar. Utas. Ah, kok Febri? Kan ini yang waktu itu ngisi nominal, terus Kak Febri ngisi nominalnya agak lebih besar, jadi totalnya 200.000. Jadi satu ini 200.000 deh. 200.000 sekian satu satu video utas nilainya. Ya, 200 berapa jadinya? Iya, aku lagi lupa ini nyatetnya nggak dicatat 200 berapa. Di grup ada sih, tapi lagi dicari nggak ada nih. Nominal utas Iya, mana aku sih? kemarin nyari di grup. Misalnya 200 berapa ya? Nih, mana ya? Keskip itu nggak aku catat di catatan aku, jadi aku ini. Kok nggak apa udah aku iniin ya? Lagi belum ketemu lagi nominalnya berapa. Iya, aku kemarin nyari nggak nemu tuh di grup nominalnya berapa. Pokoknya 200 lebih, kalau nggak salah 217, tapi aku juga lupa angka tepatnya. Ntar lo ya dicari. Nanti tuh dicari nominalnya agak ribet nih. Kak Vera, kayaknya masih. Hmm.
Aduh, nggak ketemu ya. Itu yang utasnya aku udah nyari di grup nggak ada lagi. Ke delete apa ya? Iya, Pokoknya 200-an deh pokoknya satu ininya iya satu kok aja kelasnya. nggak ada, aku aja nggak nemu. Aduh, ke delete apa kenapa mau? Pokoknya jadi kita butuh 1 jutaan lebih. Nah, kalau ada yang udah selesai, gimana nih? Ngulang lagi, nyatet lagi, Nah itu ngulang. aku pun tak tahu. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih ngulang lagi kan kita kayak kajian aja gitu di repeat gitu kan. Cuma kan waktunya ibaratnya bisa beli yang ini tapi dipakai untuk ngulang gitu. Padahal bisa nyelesain materi baru gitu kan. Yes. Sedangkan itu kelas yang kita belum beli lumayan kan waktu itu ada 6 ya, lebih dari 6 apa? Mm-mm. Gimana ya enaknya? Kak Vera, dengar nggak kak tadi kak? Kamu ke mute kak. Gimana ya? Kalau misalnya diinin ulang, biar nggak 200.000 itu nggak fair juga ya maksudnya. Itu kan udah waktu itu kita bahas ya. Gimana? Gimana coy? Misalnya pakai uang kas yang ada Ya terus kita sebenarnya beli gitu kan ibaratnya kayak mengurangi uangnya gitu. apa? Boleh jujur nggak? Kenapa Mbak Febri? Enggak, yang aku ngasih nominal tuh aku nggak ngeh banget waktu itu kan Mbak Alfi ngasih tahu lagi kan, Bang ngasih nominal aja gitu kan. Terus aku kira tuh nominal nominal yang mau aku kasih, maksudnya nominal yang mau gitu mau aku kasih untuk nanti beli apa nambahin buat beli episode-episode utas gitu. Nah, jadi aku ngasihnya segitu. Jadi aku tuh nggak tahu bener nggak ngeh kalau misal Oh, ngasih satu harga episode itu segitu gitu. Nah, aku tuh nggaknya tuh pas waktu beberapa hari yang pokoknya sempat kita bahas itu kan, terus habis itu baru ngeh di situ. Terus tapi aku belum belum berani speak up gitu, nggak berani ngomong sama Mbak Alfi sama semuanya. Terus baru ini juga aku pikiran itu tadi karena udah keburu udah habis juga kan utas yang buat teman-teman yang kalau udah sekarang utasnya udah selesai padaan semuanya. Jadi kayak gitu Mbak cerita awalnya aku tuh benar-benar belum ngeh banget kalau semisal itu tuh pembelian untuk satu episode gitu. Nah, harga itu gitu aku kira tuh karena ngasih harganya buat nanti beli gitu, nah untuk nambahin beli satu episode gitu. Pokoknya beli-beli semua utas gitu nah Mbak. Aku ngehnya kayak gitu. ya. Soalnya angka yang dikasih Quran review kan terserah kita kan. Maksudnya mau Mm-mm. berapapun gitu minim. Tapi dengan minimal kalau nggak salah berapa ya? Kayaknya nggak ada minimalnya di atas 10.000 lah. Pokoknya minimal ini gitu dan apa kita mau undi ulang gitu maksudnya angkanya ya fair-fair aja sih tergantung kesepakatan aja. Biar bisa kebeli juga gitu atau gimana. Ya dengan tujuan ya itu sih karena kita kan mau konsisten dengan Enggak, 1 tahun ini selesai. Gimana caranya supaya kita ngejar 1 tahun ini sebenarnya gitu kan? Kalau kita misalnya tapi diulang-diulang sebenarnya dan dengan harga itu dananya bayar ilmu tuh gak apa banget sih. Cuma ya itulah kita iya nggak kejar uangnya. ya kalau tujuannya kita tadi Sebenarnya nggak target apa-apa banget. Misalkan tuh aplikasi ilmu ya banyak udah. banget ya di situ ya. Mm-mm. Soalnya kalau utas yang Hmm, baru di link yang baru tuh dia harga kita masukin sendiri, nggak dipatok. Jadi masih kayak yang dulu. iya terserah kita. Nggak tahu nih aku tidak ada ide lagi. Kalau misalnya ditentuin ulang harganya tuh gimana? Oke apa enggak?
Atau kita udah ada kasnya tuh berapa ya, sebanyak aku cek. 120.000. Cuma 100-an deh, Dek. Iya, 120.000. Belum kekejar. Iya, buat satu kelas aja kita belum kekejar kan, misalnya beli satu kalau pakai harga yang lama. Enaknya gimana ya? Ya Supaya gimana kita juga sebenarnya? bisa, Atau supaya di bisa selesai. ya lagi aja ulang gitu. Gimana? Iya, Cari voting aja deh, voting. iya, Speak kalau up. aku sih nggak Speak. apa-apa sih, maksudnya untuk undi ulang karena kan apa namanya? Ya ibaratnya kalau misalnya kita kasih satu kelas 50.000, terus kita beli atau nggak satu kelas 100.000, itu juga menurut aku udah lumayan banyak gitu. Terus misalnya ya bisa dalam tahun ini kekejar juga sih. Dan kalau misalnya aku udah nyelesain UTAS yang kemarin untuk ngulang lagi, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau kita kepengen fokusin diselesaikan dulu selama setahun, takutnya itu jadi kayak ngebuang waktu untuk ngulang-ngulangnya itu gitu. Jangan kita bisa belajar materi baru. Jadi kita akan bisa ngulang nih, tapi nanti ketika kita udah nyelesain semua gitu maksudnya. Ya udah voting lah satu-satu gimana? Sedangkan kayaknya nanti akan ada banyak banget episode baru kan pastinya, si Mm. Quran review kan pasti akan Mm. akan materinya nambah terus tuh. Jadi pasti akan ada ngulangnya kita, tapi setelah kita nyelesain yang udah kita beli dulu tuh. Iya. Iya, vote aja sih paling. Mau vote atau mau dipatok sekalian satu kelas berapa sih terserah ya. Sekarang Misalnya aja lah. Sekarang aja suruh. Sekarang kasih harga iya, masing-masing jadi udah kelar. maksudnya kalau ngasih harga masing-masing tuh nanti kayak dulu lagi ditambahkan nominalnya apa gimana? Apa misalnya angka misalnya Mm. 50, aku 50 terus vote gitu. Nggak tahu Kalau dulu gimana kan netizen kalau sih. dulu kalau dulu kan ditambahin itu makanya jadi angkanya segitu. Kayaknya perasaan gue ngasih angka gede-gede banget. Emang pada gacor. Kayak gue ngasih angka berapa ya? Waktu itu kalau nggak salah terbesar Mbak Febri karena Mbak Febri yang tadi salah paham itu ya Mbak. Iya, Oh, Dulu iya jadi bener-bener. Makanya aku langsung ngomong, Malvi bentar ya, nanti kok gituin gitu kan. Bisa saking aku tuh kayak enggak juga di situ, ternyata cuman kayak kan Malvi juga udah jelasin kan, Mbak kasih nominal aja gitu kan, bukan yang langsung itu gitu. Tapi ternyata aku juga belum belum termasuk belum ngeh di situ bahwasanya satu episode gitu. Nah, kalau nggak salah dulu Mbak Feb ngasih angka ya Souls sudah. for You apa ya Mbak? Iya. iya. Oh, pantas itu yang paling gede berarti kayaknya. Iya. Nggak salah Jadinya aku ngasih angka 50 deh. enggak deh kayaknya Mbak. Iya, kayak gue ngasih angka 50.000. Lupa lagi pokoknya ini tanggal berapa sih dicari chat aku nggak ketemu padahal waktu itu udah nyatet loh udah diumumin tuh angkanya gitu. Ini nggak ini dicari belum ketemu nih. Hmm. Ya udah gimana nih enaknya mau apa nanti aja vote di grup sekarang bahas yang lain. Sekarang aja. Nah, sekarang boleh Sekarang aja. ya udah gimana enaknya aku menyerahkan kalau dari aku sih vote angka dari kalau aku. Nominal awal 50, 100 gitu Kak. Iya bebas Atau satu misalnya nanti nominal aja. misalnya berapa ya enaknya. Aku takut kerendahan dan takut ketinggian. Jadi Tinggian, iya. bingung.
Aku juga di tengah-tengah, setujunya gimana teman-temannya semuanya? Kalau cuma dua nominal aja 50 sama 100, itu si sister kasihan Kalau banget dia lagi tarik tarik napas otak dia gue lagi udah sakit ngalot, perut. sumpah udah ngalot abis. Habisan otak aku. Coba. Aku lagi scroll chat sama Kak Febri tahu Kak, tapi kok tetap nggak ketemu ya di mana? Hmm. Kalau 50.000 satu utas, jadi Kalau UTAS tuh berapa sih harganya? Sekitar 25 gitu kalau ya? iya utas yang dari dia dulu patok angka tuh dulu startnya 15 ribuan. 10, Oh, 15, 20, 25 gitu. Ada yang 50.000 tapi kayaknya yang paling panjang kayak kayak Al-Fatihah gitu deh. Tapi kayaknya nggak mahal-mahal kok. 15.000, 20.000. Jadi kita ngehargain angka 100. angka ilmu sih. Enggak. Iya. Dulu pas lagi pertama kali beli tuh sampai 1,6 gitu. Itu karena satu utas itu harga tuh 100 ribuan, 100 ribu, 200 ribu. Dulu kan tuh beli di awal-awal kan, itu nggak segitu, itu mahal. Al-Asr aja kalau Hmm. nggak salah 250 gitu. Mahal-mahal. Terus habis itu Tapi kan kita belinya banyak, Mbak, waktu kemarin eh, dulu. setahun kemudian baru didiskon abis-abisan. Komaan pokoknya kita beli. Kalau nggak salah totalnya 1,3 gitu Iya, kalau yang waktu dulu itu. ya 1 juta lebih. Terus, hmm. Kalau yang kemarin tuh ada tuh yang startnya 15, 20, 25. Berarti 100.000 lah. Itu udah surat-surat yang lama. Yang Iya, apa range dari 50 sampai 100.000? Iya. Apa gimana ya? Kalau range Kayaknya 50 sampai 100 100 ribu. ribu, kita bisa ngumpulinnya. Soalnya ini kan dari kas Jumat kan. Kas Jumat kadang-kadang yang dibagi 3 gitu-gitu tuh. Hmm, 100.000 ini enggak ya? Nyampe enggak ya? Apa nunggunya kelamaan ya maksudnya untuk dapetin 100.000 itu. 75. Ini kita aja 120.000 dari tanggal 22 Mei. Berarti 1 bulan. 1 bulan baru 120. Tapi ini kan karena pembagian dari kas Jumat ya. Maksudnya dibagi-bagi gitu. Hmm. Aduh, benar-benar nggak ketemu nih chatnya. Nggak tahu di mana lagi ya. Ininya 200 lebih lah. 216. Kadita. Gak ada suaranya Kadita.
Ayo guys, gimana guys? Atau enggak kita bahas nanti aja lah vote polling biar enak. Mungkin angkanya dari 50 sampai 100 ribu. Cukup nggak sih? Loh, bingung soalnya ini ngehargain ilmu ya, sedangkan ilmu tuh nggak ada harganya. Jadi aku nggak ini sendiri buat ngasih Itu angka sendiri. rendah tuh. Iya. Soalnya kemarin udah ke ini sih ya, ke angka segitu, jadi kayak, aduh kok jadi jahat nggak ya kalau diturunin? Agak bimbang. Iya. Dipikir nanti deh kayaknya. Ntar dulu deh. Kan ada yang udah ini nggak sih? Ada yang udah mau selesai nggak sih? Aku sih masih kayak Al-Fatihah, aku Aku belum, masih masih banyak. panjang. Aku masih banyak Kadita yang ya? belum. Kadita kamu sering utas soalnya. Udah ini nggak? Maksud tinggal sedikit banget nggak? Dalam 10 hari, maksudnya masih masih cukup. Masih, kak kayaknya masih lima lagi deh, insya Allah 5 surat lagi. Cuma kan yang terakhir kayak Rayu Surga itu kan banyak banget Ayo partnya. surga kamu belum, Kak? Belum, Ya udah. Maksudnya masih aman lah ya. Maksudku kira masih takutnya aman. tuh Oh. ada yang udah menipis banget Baik. terus takutnya diulang gitu. Oke, kalau gitu kita itu ntar deh kita simpen aja. Nanti buat Zoom selanjutnya kita pikirin lagi. Ya udah gimana teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi terkait tadi penyampaian materiku? Kak Vera, apa kabar Kak? Baru masuk kelas. Ya Allah, sinyalnya ya malam ini. Mbak Ana yang lagi berjuang, aku yang kayak gremet-gremet rasanya. Iya, itu dia lagi ini sih, mules udah waktu-waktunya ini emang. Iya, iya. Mbak Alfi nggak ke sana? Mama aku Mbak Febri, so aku nggak dapet, Hmm, nggak tahu, aku mungkin nanti menyusul tapi belum tahu kapan, nggak ada cutinya. Tapi nanti mama ya. yang ke sana. Jadi bukan ibunya Mbak Ana. Enggak, mama aku. Iya. Tapi jam segini untungnya sih Mas Fauzinya udah pulang sih. Iya itu lagi kayak gitu memang nggak bisa didiamin. Harus tetap gerak, terus nggak boleh nggak gerak. Oh, harus Iya. gerak biar apa namanya gelombangnya itu bisa terus Sakit nanti baru banget sih keras. pasti kalian. Kalau satu masih bisa, satu tuh masih dirasa, masih kayak datang terus nanti jaraknya masih lama gitu. Kadang bisa setengah jam, 1 jam gitu. Ya gitu Tapi kalau diajakin diem aja. dari kemarin dia udah merasakan kayak gitu. Tapi pas ini katanya bukan kontraksi. Nggak tahu tuh. Yang dimaksud kontraksi palsu itu apa? Ya itu berarti kontraksi palsu tuh ya cuman kayak memang berat banget, sakit banget, kram di perut, sakit-sakit gitu terus-terusan. Mbak, maaf ini recordnya di stop aja ya. Ini tadi siapa yang Iya, record ya? aku ya. Coba Mbak, aku nggak bisa nyetop soalnya nih. Tadi kan Mbak putuskan audio gitu kah? Iya, matiin aja. Ini kan masih ada tulisan recorder tuh. Itu nanti kalau udah di ini hilang. Udah di ini belum ya? Soalnya aku nggak bisa ngerekam dan matiin sih, nggak ada ininya. Tadi Mbak Ana yang rekam. Tapi udah kerekam belum ya tadi? Udah, Udah kali ya. itu Mungkin ada karena dia udah. rekamannya. Oh iya, Mbak Ana udah keluar duluan ya. Iya. Ya udah. Gimana nih kalau nggak ada pertanyaan mau kita akhiri baca terus kita akhiri? Iya. Mm-mm. Boleh.
Lah gak ada pertanyaan juga ya, agak bingung ya, Oh agak iya, drain. hentikan rekaman.